Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mulyasari, mahasiswi program studi pendidikan matematika semester 4 Universitas Muhammadiyah Kuningan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktikum Software Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yuliardi MPD. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang transformasi geometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi dari posisi awal X, Y ke posisi lain X aksen, Y aksen pada suatu objek. Objek yang dimaksud pada transformasi geometri diantaranya dapat berupa titik, garis, ataupun bidang. Jenis-jenis transformasi diantaranya translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri dengan jarak dan arah yang sama. Suatu translasi dapat ditinjau terhadap sumbu X dan Y. Garis translasi terdiri dari arah pergerakan horizontal sumbu X dan vertikal sumbu Y. Garis translasi dinyatakan sebagai T sama dengan matriks AB, dengan nilai A menyatakan komponen horizontal dan B komponen vertikal. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik poligon, lalu buat 3 buah titik. Titik A, titik B, dan titik C yang akan membentuk sebuah bidang segitiga. Selanjutnya, input nilai translasinya. Di sini nilai translasinya yaitu 3, min 4. Nah, garis translasinya sudah muncul. Lalu kita klik icon translasi objek oleh vektor. Terus diklik bidangnya, lalu garis translasinya, dan akan muncul bidang hasil translasinya. Yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang dimaksud berupa garis refleksi. Sifat-sifat refleksi diantaranya jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin, dan objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Untuk langkah yang pertama, kita klik poligon, lalu buat 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C yang kemudian akan membentuk sebuah bidang segitiga. Lalu klik refleksi objek pada garis. Klik bidangnya yang akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Klik sumbu Y-nya. Dan inilah hasil dari refleksinya. Selanjutnya klik lagi bidang yang akan direfleksikan terhadap sumbu X, dan inilah hasil dari refleksinya. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi dengan memutarkan suatu objek berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Arah rotasi yang berlawanan dengan jarum jam bernilai positif. Sebaliknya, arah rotasi yang searah jarum jam bernilai negatif. Nah, untuk langkahnya sama aja, kita klik dulu poligon, lalu buat 3 buah titik. Titik A, titik B, dan titik C yang membentuk sebuah bidang segitiga. Kemudian, inputkan titik pusatnya yaitu titik O dengan pusat 0,0. Setelah itu, klik rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Klik bidangnya, kemudian titik pusatnya, lalu inputkan sudut yang akan dirotasikan, yaitu di sini kita menggunakan 60 derajat. Kemudian berlawanan arah jarum jam. Klik OK. Dan inilah hasil dari rotasinya. Dan yang terakhir yaitu dilatasi, perbesaran atau perkecilan.
Dilatasi adalah perubahan yang berkaitan dengan ukuran objek dengan faktor skala tertentu, mengacu terhadap sebuah titik yang disebut titik pusat dilatasi. Untuk langkahnya, kita klik poligon, lalu buat 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, yang kemudian membentuk sebuah bidang segitiga. Selanjutnya, inputkan titik pusatnya, yaitu titik O 0,0. Nah, selanjutnya klik dilatasi objek dari titik dengan faktor. Klik bidangnya, lalu titik pusatnya, inputkan faktornya. Di sini faktor skalanya 2. Lalu klik OK. Dan inilah hasil dilatasinya, yaitu perbesaran.